Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Puji nama Tuhan, di hari ini, hari Minggu tanggal 26 April tahun 2020, kita masih dalam suasana yang berbeda seperti bulan-bulan yang lalu. Kita masih dalam ibadah live streaming. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, harapan kami meskipun sampai di minggu terakhir di bulan April ini, kita masih menikmati ibadah live streaming. Mari kita terus percaya dan berdoa bahwa situasi ini akan segera berlalu. Jemaat Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri untuk memulai ibadah live streaming kita di hari ini. Kita berdoa. Segala kemuliaan, hormat, dan pengagungan kami naikkan kepadamu ya Bapa. Masih dalam suasana yang berbeda di bulan-bulan yang lalu, seperti bulan-bulan yang lalu. Kami tetap bersyukur kepadamu, karena di hari Sabat Tuhan ini, masih ada waktu di mana kami berkumpul di rumah kami masing-masing, bersama-sama dengan keluarga kami. Ini menjadi momen yang istimewa Tuhan, di tengah-tengah situasi seperti ini. Hamba berdoa kiranya kami semua yang menikmati ibadah live streaming, yang ada di rumah, yang ada di kos, dan siapapun yang menyaksikan ibadah live streaming ini, sungguh-sungguh dapat menikmati ibadah di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapa, dan kami mengaku bahwa pertolongan kami yang kami rasakan di sepanjang hari-hari kami, datangnya daripada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terima kasih Bapa, dikuduskanlah ibadahmu di pagi hari ini, karena kami percaya bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami di hari ini. Ini doa kami, hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Shalom jemaat yang terkasih, pada hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mengangkat hati kita, pujian kita, syukur kita ke hadapan Tuhan. Dan biarlah waktu-waktu ke depan kita khususkan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dia Yesus yang telah mati bagi kita dan layak menerima pujian dari kita. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya.
bagi Tuhan. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senang hatiku dan senang jiwaku. Kami memberikan hati kami Tuhan untuk-Mu. Yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senang hatiku dan senang jiwaku. Senang hati kami Tuhan, senang hatiku dan senang jiwa kami, dan senang jiwaku. Mari berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Jemaat yang terkasih, kita tahu bahwa dunia sekarang sedang mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang susah. Dan kita banyak mendengar pemberitahuan dari televisi, dari media sosial, bagaimana kondisi terupdate dari dunia kita sekarang. Namun terkadang pemberitaan-pemberitaan itu membuat kita sedikit khawatir, cemas, gelisah, dan membuat kita lupa kalau kita anak-anak Tuhan mempunyai misi, mempunyai tujuan di dunia ini, yaitu memberitahukan pemberitahuan kabar baik untuk dunia. Kita lupa kalau kita harus memberitahukan kepada dunia ini bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah sumber kedamaian kita, dan Yesus adalah juru selamat kita. Kita akan menaikkan pujian berikut dengan lebih semangat lagi, namun sebelumnya saya mengajak jemaat semua untuk bangkit berdiri, dan biarlah pujian berikut ini mengingatkan kita untuk terus menyampaikan kabar baik di seluruh dunia. Mari dengan penuh semangat dan bertepuk tangan. Yang di rumah, mari jangan letih lesu, mari bersemangat bersama kami memuji Tuhan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Marilah jemaat semua, kita jangan berkecil hati, jangan patah semangat. Walaupun situasi seperti saat ini, kita akan terus menyampaikan kabar baik melalui media sosial yang kita punya. Mari kita menyampaikan kabar baik bagi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat
pujian untuk Tuhan kita. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Di masa-masa sekarang, kita tahu seperti yang awal tadi saya sampaikan bahwa dunia sedang mengalami suatu krisis dan banyak hal yang saya amati di media sosial, di televisi dan di dunia sosial media. Salah satunya adalah kita sesama manusia jadi lebih care satu dengan yang lainnya. Di grup-grup banyak sekali yang menyampaikan pesan-pesan yang membangun semangat, pesan-pesan yang mengingatkan kita untuk terus hidup sehat. Dan itu dilakukan agar kita sesama manusia tidak terlalu panik, tidak terlalu cemas dengan keadaan yang terjadi sekarang. Dan jika pada saat hari ini ada jemaat yang masih sangat panik, sangat cemas dengan keadaan yang ada, saya mau menyampaikan kepada jemaat semua bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan Allah yang 2000 tahun yang lalu menyertai bangsanya, umatnya keluar dari tanah Mesir, Tuhan Allah yang sama akan menyertai kita keluar dari permasalahan ini. Maka dari itu, kita harus menyerahkan hati kita, hidup kita untuk Tuhan. Pujian berikut akan menjadi pengingat akan kita, dan biarlah pujian ini mengingatkan kita bahwa hanya bersama-sama dengan Tuhan hati kami tenang. Walaupun dunia ini penuh dengan keadaan yang rumit, tetapi bersama Tuhan kita bisa. Mari menaikkan pujian ini bersama-sama. Tenanglah kini hati kami Tuhan, karena Engkau bersama-sama dengan kami. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kami yakin Tuhan, bersama Tuhan kami bisa melalui ini semua. Di malam yang gelap benar, di taman yang indah segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Inilah hati kami Tuhan, yang rindu Engkau pegang. Aku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau lebih dekat
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan dan juga membawa doa kita di hadapan Tuhan di pagi hari ini. Percayalah bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita dimanapun saudara berada. Mari kita berdoa. Kami meyakini dan mempercayai bahwasannya Tuhan adalah Tuhan yang Maha Hadir. Tuhan hadir di mana saja, tidak dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Kami terpisah jarak, kami terpisah tempat, kami tidak ada di gedung yang sama, tapi kami percaya Tuhan hadir di mana-mana. Anugerah-Mu, kemurahan-Mu, hadirat-Mu ada bersama dengan kami yang ada di tempat ini, maupun juga ada di tempat di mana saudara-saudara kami, jemaat Tuhan, beribadah dan bersekutu di rumah mereka masing-masing. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas dan kuasa-Mu tidak bisa dibatasi. Di tengah-tengah situasi ini kami mau berdoa dan bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih karena campur tangan Tuhan, terima kasih karena kasih Tuhan yang masih kami rasakan hingga saat ini, hingga di pagi hari ini. Kami percaya ada banyak berkat yang kami nikmati, bahkan berkat-berkat yang tidak kami sadari sesungguhnya Tuhan curahkan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk orang-orang yang mengasihi kami, terima kasih untuk makanan dan minuman, terima kasih untuk dunia kami, terima kasih untuk pemerintah, terima kasih untuk udara, terima kasih untuk air dan semua hal yang Tuhan kerjakan bagi umat manusia. Di tengah situasi yang sulit ini, izinkan kami dan tolong kami supaya kami melihat hal-hal yang baik yang daripada Tuhan. Sehingga hati kami tidak dimakan habis oleh kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Tetapi kami masih bersyukur karena Tuhan terbukti mengasihi kami. Bapa di surga, kami datang di hadapan Tuhan juga memohon kemurahan dan dengan segala keyakinan dan juga pengakuan tentang ketidakberdayaan kami. Kami mohon pertolongan-Mu, kasih karunia, rahmat dan juga belas kasihan-Mu untuk bumi kami. Bumi kami yang sedang merana, sedang sakit karena pandemi yang terjadi secara global. Kami mohon rahmat dan kasih Tuhan supaya anugerah Tuhan diberikan. Sungguh kami belajar, sungguh kami menyadari bahwa sesungguhnya manusia dengan segala pencapaian yang dimiliki tidak mampu. Bahkan manusia terlalu kecil, terlalu sederhana dan terlalu terbatas, terlalu rapuh. Dengan segala teknologi ilmu pengetahuan yang dimiliki, sungguh kami perlu Tuhan. Anugerah dan kemurahan-Mu supaya Tuhan berikan untuk pemerintah, untuk pemegang otoritas, untuk pemegang kekuasaan di bumi kami maupun di bangsa kami, supaya sungguh-sungguh Tuhan mewujudkan atau boleh Tuhan pakai untuk menolong dan mengatur segala sesuatunya sehingga penyebaran virus ini tidak terus semakin besar. Kami berdoa supaya Tuhan memakai para ilmuwan, Tuhan memakai para dokter, Tuhan memakai para medis, perawat yang lain dan semua orang yang terlibat untuk menolong dan terjun langsung untuk mengatasi situasi ini. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong. Memberkati supaya ada jalan keluar. Upaya-upaya yang dilakukan oleh para peneliti, oleh ilmuwan Tuhan buat berhasil dan Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Sehingga situasi ini bisa diatasi dan wabah ini segera berhenti. Bapa di surga, kami mohon rahmat dan kemurahan Tuhan juga untuk bangsa kami Indonesia. Dalam beberapa waktu ini sungguh bangsa kami juga mengalami dampak dan keguncangan yang sangat terasa. Ada banyak orang, jutaan orang yang kehilangan pekerjaan dalam waktu yang sangat singkat. Kemiskinan bertambah, rakyat kami banyak yang menderita. Tapi kami juga mengucap syukur karena dalam situasi ini ada kepedulian yang tumbuh, ada sinergi, ada empati yang semakin besar. Kami mohon rahmat dan kemurahan Tuhan supaya
ada kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang sungguh-sungguh membawa dampak bagi Tuhan, pengendalian situasi yang terjadi sekarang ini, maupun ada solusi-solusi yang sungguh-sungguh terbaik yang bisa dicapai dan diwujudkan. Bapa di surga, doa kami bagi gereja Tuhan, bagi orang percaya yang dalam situasi ini supaya tidak kehilangan iman, tidak kehilangan pengharapan, terus bertekun dan percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami umat-Mu. Dan juga tolonglah supaya dalam situasi ini gereja dan orang percaya lebih berpartisipasi bagi kepentingan berbangsa dan bernegara, bagi kepentingan umat manusia. Berpartisipasi dalam menolong, berpartisipasi dalam membantu, berpartisipasi dalam menjaga dan melindungi ya Tuhan. Kami doakan hamba-hamba Tuhan supaya juga tetap semangat melayani Tuhan, menguatkan umat Tuhan. Kami doakan gereja Kristen Nazaren di seluruh dunia dan juga di Indonesia. Tuhan memberkati, menolong, dan menguatkan. Tuhan, kami juga doakan jemaat Tuhan di GKNF, para alumni, sahabat-sahabat kami yang ada di berbagai tempat. Tuhan berkati dan menolong, memberikan rahmat dan kemurahan atas mereka. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang susah hati, Tuhan berikan penghiburan. Yang berkekurangan, Tuhan berikan pemeliharaan. Dalam situasi ini ada saudara-saudara kami yang juga berjuang untuk kehidupan mereka. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang penghasilannya jauh merosot turun, tapi Tuhan menolong, memberikan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Dan juga di atas semua itu kami berdoa supaya jemaat Tuhan tidak kehilangan pengharapan, memberikan kekuatan dan kesehatan senantiasa. Seperti yang selalu kami doakan supaya jemaat Tuhan, supaya saudara-saudara kami dilindungi, dijagai, dijauhkan dari segala macam mara bahaya termasuk wabah yang ada di luar sana. Tuhan menjaga, melindungi saudara-saudara kami yang memiliki pergumulan khusus dalam kesehatan. Tuhan memberkati. Kami mengingat Pak Saucan, kami mengingat Pak Wiryanto Sasmito, kami mengingat adik kami Selin, kami mengingat Bapak Budi Raharjo, kami mengingat Mas Angga, kami mengingat adik kami Veronica. Ada beberapa warga yang sepuh, Tuhan juga menjaga, melindungi, membentengi supaya Tuhan kasih setia-Mu bersama dengan kami semua. Terima kasih, tentu saudara-saudara kami yang di rumah juga punya beban dan pergumulan. Kiranya Tuhan mendengar, memperhatikan setiap seru dan doa kami. Terima kasih Bapa di surga. Di pagi hari ini kami juga kembali rindu untuk mendengar sabda dan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami supaya firman-Mu menjadi kekuatan dan nasihat bagi kami di tengah-tengah situasi ini. Roh Kudus, bekerjalah, berbicaralah ke dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, sekali lagi shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara semua dimanapun saudara berada. Sekali lagi kami menyapa dari Jalan Babarsari nomor 23. Dan juga saya percaya saudara semua di dalam perlindungan dan kemurahan Tuhan di pagi hari ini. Saudara, kita masih ada di dalam dua nuansa yang berbeda. Kita masih ada di bulan April yang sebentar lagi kita akan tinggalkan. Kita masih mengingat nuansa dan perayaan Paskah. Ada syukur di sana, ada iman yang dikuatkan, ada pujian dan juga ada pengharapan karena kita kembali diingatkan tentang pengorbanan Yesus, tentang pengampunan, tentang salib, tentang karya Yesus yang besar itu. Tetapi juga kita masih dalam situasi dan suasana yang prihatin. Kita banyak berdoa karena situasi dan pandemi yang terjadi, yang dialami oleh dunia kita ini. Ada kesulitan hidup, ada duka cita karena ada orang-orang yang meninggal karena wabah ini. Ada juga kekhawatiran dan kecemasan. Di dalam dua situasi ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan saudara semua dimanapun saudara berada untuk memikirkan satu bagian firman Tuhan yang saya beri judul kebangkitan yang membawa pengharapan. Bagaimana peristiwa kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup itu menjadi sumber pengharapan di tengah-tengah situasi yang kita sedang hadapi. Firman Tuhan yang akan saya bacakan ini sangat menarik sekali saudara. Firman Tuhan dari Ayub pasal 19 ayat yang ke-25 sampai yang ke-27a berkata seperti ini. Tetapi aku tahu penebusku hidup
dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Dan sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Saudara, menarik sekali firman Tuhan ini, dan juga firman Tuhan ini terus terang baru pertama kali saya khotbahkan di dalam perjalanan pelayanan saya selama menjadi hamba Tuhan. Firman Tuhan ini keluar dari mulut seorang yang kita kenal sebagai orang yang saleh, jujur, bertekun, tetapi pada waktu perkataan ini disampaikan, dia sedang dirundung duka, ditimpa nestapa. Dia dalam keadaan merana dan sengsara. Semua yang dia punya berlalu begitu cepat dan menyisakan debu dan abu. Tetapi di dalam situasi itu dia berkata, tetapi aku tahu penebusku hidup. Saudara, menarik sekali berbicara tentang pergumulan yang dihadapi Ayub. Penderitaan, kesusahan, berbagai hal yang membuat dia merana. Lalu kemudian di dalam tengah-tengah pergumulannya dia mengatakan, I know my Redeemer lives. Aku tahu penebusku hidup. Di pagi hari ini, mari kita belajar pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kita petik, kita ambil tentang kehidupan, pelajaran rohani di tengah-tengah situasi kesulitan, pandemi, dan juga ujian yang kita sedang hadapi sekarang. Kalau melihat kehidupan Ayub, maka kita akan belajar hal yang berharga dalam kehidupan kita. Saudara yang dalam Tuhan, saya percaya mengapa penderitaan Ayub ditulis dalam firman Tuhan. Kesulitan saja kok disuruh orang baca. Orang menderita, orang susah, lalu kemudian diabadikan di dalam firman Tuhan, lalu kemudian diwariskan dari generasi ke generasi sampai ke tangan kita sekarang ini. Apa kurang cerita orang susah sehingga kita masih harus membaca cerita orang susah? Saya yakin dan percaya ketika firman Tuhan ada, dia punya maksud dan tujuan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca kitab Ayub, maka kita menemukan sebenarnya di dalam kitab ini ada dua setting tempat yang berbeda. Di dalam pasal 1 dan pasal 2 kita menemukan situasi dan setting tempat yang bukan di bumi tetapi di surga, di hadirat Allah di sana. Lalu kemudian setting yang kedua adalah di bumi yang menceritakan tentang Ayub, keluarga, dan juga para sahabatnya. Yang menarik saudara, kalau saudara baca di dalam pasal 1 dan pasal 2, ada kisah tentang sidang ilahi di mana Allah di dalam hadiratnya. Lalu kemudian ada anak-anak Allah yang datang, yang banyak penafsir menafsirkan sebagai malaikat, tetapi juga ada iblis di situ. Lalu kemudian di dalam sidang ilahi itu dalam tanda kutip ada negosiasi, ada pertaruhan antara Allah dan juga iblis. Allah bertanya, iblis, dari mana saja engkau? Kemudian iblis mengatakan, dari perjalanan menjelajah seluruh bumi. Ayat ini sering dijadikan sebagai guyonan anak-anak asrama di teologi. Kalau misalnya ada orang yang masuk ke asrama ditanya, dari mana saja engkau? Gitu ya. Jangan menjawab dari menjelajah seluruh bumi, gitu ya. Tetapi ketika iblis mengatakan dari menjelajah, langsung Tuhan menunjuk satu orang yang sangat spesifik dan dengan nada bangga. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Di antara semua manusia di bumi ini tidak ada orang yang sedemikian saleh dan jujur. Luar biasa. Lalu kemudian mulai iblis mengajukan tawaran, negosiasi, bertaruh dengan Tuhan. Ya, dia begitu karena dia punya. Dia begitu karena dia diberkati. Coba Tuhan angkat pagar yang Tuhan pakai untuk melindungi Ayub. Pasti dia menyangkal Tuhan. Lalu kemudian Tuhan berkata, ya segala kepunyaannya milikmu, tapi sayangkan nyawanya. Akhirnya apa yang terjadi? Saudara bisa melihat di sana, lembu sapinya hilang, lalu kemudian keledainya hilang, kambing dombanya hilang, unta-untanya hilang, bahkan dikatakan juga anak-anaknya hilang. Di pasal 2
dengan setting yang sama. Tuhan bertanya kepada iblis, masih perhatikan Ayub enggak iblis? Dengan apa yang kau lakukan, dia tetap bertekun di dalam ketekunannya. Lalu lagi pertaruhan kedua, nah itu kan karena dia masih sehat. Tuhan berkata, oke, kalau itu jamah dia, tapi sekali lagi sayangkan nyawanya. Akhirnya Ayub mengalami penyakit yang begitu berat. Barah dari ujung rambut sampai ujung kaki ditimpakan kepada kehidupannya. Tapi yang menarik adalah kita membaca di sana, Ayub tetap bertekun di dalam Tuhan. Saudara, yang menarik dalam situasi ini, banyak penafsir ahli-ahli Alkitab mengatakan bahwa ketika Ayub mengalami kesulitan, pencobaan, tekanan ini, Ayub tidak tahu apa yang sedang terjadi di atas sana. Ayub tidak memahami sidang ilahi dan juga apa yang terjadi percakapan Tuhan dengan iblis di atas sana. Sebagai manusia terbatas, dia hanya menjalani dan tidak pernah tahu. Bahkan sekali lagi banyak penafsir mengatakan sampai Ayub mati pun dia tidak pernah tahu alasan dan jawaban mengapa dia menderita. Saudara, kadangkala kita harus belajar dan mengakui seperti yang Tuhan mau sampaikan melalui peristiwa Ayub, bahwa pada dasarnya manusia itu terbatas. Pelajaran pertama tentang keterbatasan kita sebagai manusia. Kita sangat terbatas dan tidak mampu menyelami misteri yang Tuhan izinkan terjadi di dalam situasi dan keadaan kita di bumi ini. Ada blind spot, ada titik buta, ada ranah yang manusia tidak mampu selami dan itu menjadi misteri. Itu yang Ayub alami. Di dalam penderitaannya dia bertanya, bergumul mengapa, tapi sekali lagi dia tidak pernah mendapatkan jawaban mengapa dia menderita. Kalau sebagai pembaca kita tahu karena kita disajikan setting pertama yang di surga, tetapi Ayub tidak tahu situasi itu. Dan itu menjadi misteri bagi Ayub. Saudara kita dalam Tuhan. Pelajaran yang kita bisa ambil di sana adalah kita harus mengakui bahwa akhirnya saya dan saudara terbatas, kita manusia terbatas, kita punya pertanyaan-pertanyaan mengapa salah saya apa, tapi kadangkala kita tidak pernah tahu jawabannya. Sekali lagi ada ranah yang hanya milik Tuhan saja. Di dalam Ulangan pasal 29 ayat 29 mengatakan sesungguhnya hal yang tersembunyi itu hanya bagi Allah saja. Dan manusia tidak mampu menyelami sampai ke bagian itu. Dan akhirnya kita berkata, ya saya manusia terbatas. Dan mengakui bahwa Tuhan yang tidak terbatas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kadangkala Tuhan mengizinkan kita menghadapi situasi yang sulit. Situasi yang berat, yang bukan karena kesalahan kita. Ayub menderita bukan karena dia salah. Ayub menderita, Ayub sengsara bukan karena ganjaran atau konsekuensi. Dan juga kadang-kadang kita juga begitu. Dalam situasi ini kita menyalahkan siapa? Kenapa saya kehilangan pekerjaan? Salah saya apa? Bukan salah kita. Kenapa dokter meninggal? Salahnya apa? Bukan salahnya dia. Kadangkala ada situasi-situasi seperti itu. Kenapa usaha saya sekarang susah? Apa salah saya? Kadangkala memang bukan karena kesalahan kita. Lalu kenapa? Kadangkala memang kita harus menyerah dan berkata itu bagian Tuhan. Karena keterbatasan saya tidak bisa mengerti dan menyelami pikiran Tuhan. Saudara, sekali lagi kita diajarkan tentang manusia pada dasarnya terbatas. Ada ranah yang menjadi bagian Tuhan, ya sudah pasrah saja Tuhan yang pegang kendali. Suatu ketika ada seorang bijak yang sedang menikmati istirahat siang di bawah pohon beringin. Di samping tidak jauh dari pohon beringin itu ada ladang labu. Jadi dia sambil melihat ke atas, sesekali melihat ke samping. Melihat ke atas, sesekali melihat ke samping. Lalu kemudian sebagai orang bijak selalu berpikir dan bertanya, mengapa?
Pertanyaannya adalah mengapa pohon ringin yang begitu besar, dahannya begitu kuat, akarnya begitu besar, bijinya atau buahnya sangat kecil? Lalu kemudian mengapa pohon labu yang batangnya kecil, buahnya begitu besar? Kemudian dia bertanya kenapa? Karena dia bertanya terus akhirnya dia lelah dan tertidur. Beberapa waktu setelah dia tertidur dia kaget karena ada biji beringin yang jatuh tepat di hidungnya. Lalu kemudian dia pungut biji beringin itu dan berpikir keras, seandainya pohon beringin ini menumbuhkan buah sebesar biji labu atau buah labu, saya mungkin sudah masuk rumah sakit. Manusia tidak mampu menyelami karya Allah. Mengapa? Allah lah yang lebih tahu. Saudara, manusia terbatas, tetapi ada hal yang perlu kita lakukan. Bukan berarti ketika kita terbatas lalu mengatakan ya sudah, saya menyerah saja. Tidak. Ayub sekali lagi memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Ketika dia memberikan pelajaran kepada kita bahwa manusia itu terbatas, tetapi juga Ayub memberikan teladan yang lain yang berupa ketekunan hidup. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam pasal 2 ayat 3 dan pasal 2 ayat 9 ada 2 kali konfirmasi tentang ketekunan hidup Ayub. Yang pertama, Tuhan sendiri mengatakan bahwa ia tetap tekun dalam kesalehannya. Tuhan yang mengatakan. Tuhan melihat Ayub dan Tuhan sendiri mengatakan bahwa Ayub adalah orang yang tekun. Lalu kemudian ketekunannya juga dilihat oleh orang di dekatnya termasuk istrinya, meskipun dengan nada negatif. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Artinya apa? Sampai titik itu Ayub bertekun di dalam hidupnya, di dalam kesalehannya, di dalam imannya, di dalam kepercayaannya. Saudara, ini yang menjadi tugas kita ketika kita sadar bahwa kita ini terbatas. Ada hal yang tidak mampu kita selami dan kita temukan jawabannya. Tetapi tugas kita adalah mari kita tetap bertekun. Mari kita tetap bertekun dan berjuang. Dalam kisah Ayub dikatakan di sana ada provokator yang membuat Ayub meninggalkan kesalehannya, marah kepada Tuhan, menghujat Tuhan, menyalahkan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Tetapi yang menarik adalah Tuhan sendiri mengatakan meskipun kamu membujuk Ayub untuk menyalahkan aku, kata Tuhan, tapi dia tetap bertekun dalam kesalehannya. Di dalam kehidupan kita ada banyak hal yang membuat kita, yang memprovokasi kita untuk tidak bertekun. Menyerah, menyalahkan Tuhan, mencari kambing hitam, marah, protes kepada Tuhan. Tetapi mari kita saudara berjuang untuk bertekun seperti Ayub juga bertekun. Saya tahu situasi ini tidak mudah bagi kita semua. Situasi ini sulit bagi kita semua, tapi mari kita berjuang untuk bertekun, saudara. Keyakinan saya adalah ada satu anugerah yang Tuhan berikan kepada semua ciptaannya. Sekali lagi, ada satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan kepada semua ciptaannya, entah itu semut, entah itu tanaman, entah itu manusia. Anugerah itu disebut kemampuan untuk berjuang. Ciptaan Tuhan diberikan anugerah untuk berjuang. Saya selalu ingat cerita tentang pohon kurma, saudara. Karena ini bulan puasa, banyak yang menjual kurma. Lalu kemudian saya langsung ingat tentang biji kurma. Kurma itu ketika ditanam, ya, sejak biji dia mengalami tekanan yang luar biasa dan dia harus berjuang. Kurma selalu tumbuh di tanah yang tumbuhan lain tidak dapat tumbuh. Dia tumbuh di tempat yang gersang, tempat yang panas, tempat yang tidak ada air. Tetapi yang menarik adalah mengapa kurma itu begitu hebat, lalu kemudian bahkan berbuah di tempat yang seharusnya tanaman tidak bisa hidup. Menurut sumber yang saya baca, saudara, ketika orang menanam kurma, maka biji kurma itu akan ditanam 2 atau 3 meter di bawah tanah. Jadi
di tanah yang gersang, tanah yang tandus, tanah yang panas itu, kemudian digali 2 atau 3 meter, kemudian biji itu diletakkan di sana. Lalu yang menarik adalah tidak hanya ditutup dengan pasir atau tanah, tapi si penanam kurma itu akan menimbun biji itu dengan bebatuan yang besar. Ditimbun dengan batu, ditutup dengan batu, diinjak-injak, dipadatkan, baru kemudian ditutup dengan tanah atau pasir. Yang menarik adalah sebelum biji itu mengeluarkan tunas, maka biji kurma itu akan mengeluarkan akar terlebih dahulu. Kalau misalnya tidak ditimpa batu, maka tunasnya akan keluar duluan sebelum akarnya. Lalu kemudian ketika akar itu keluar, dia akan mencari dan berjuang berusaha menemukan sumber air. Tidak peduli apakah itu 1 meter, 2 meter, belasan meter, bahkan ratusan meter, dia akan mencari sampai dapat. Ketika dia dapat air dan cukup nutrisi, barulah dia mengeluarkan tunas yang akan berjuang sedemikian rupa untuk memecahkan batu, menerobos batu dan naik ke atas 2 meter, 3 meter itu, barulah dia menyembul keluar. Yang menarik adalah biasanya oasis itu selalu ada pohon kurma di sampingnya. Sekali lagi, menurut sumber yang saya baca, oasis itu ya dan pohon kurma itu memang tidak bisa dipisahkan. Tapi yang menarik adalah bukan pohon kurma ada karena ada oasis, tetapi oasis ada karena pohon kurma. Sekali lagi, bukan pohon kurma ada karena ada oasis, tetapi oasis itu ada karena ada pohon kurma. Jadi pohon kurma itu ketika mencapai sumber air, maka dia akan memperbanyak akarnya. Lalu kemudian akarnya itu akan menjadi seperti mangkuk yang berjalin, seperti wadah di bawah tanah. Dan karena ada mangkuk yang kuat itu, akhirnya air berkumpul di situ. Dan semakin lama semakin banyak, lalu muncullah oasis. Saudara, keyakinan saya adalah ketika Tuhan menciptakan ciptaannya, entah itu tumbuhan atau binatang bahkan manusia, diberikan kekuatan dan kemampuan untuk berjuang. Dalam bahasa kita, manusia diberikan kesempatan dan kekuatan untuk bertekun. Jadi jangan menyerah. Dalam situasi ini mari kita sama-sama berjuang. Ketika kita menghadapi kesulitan, saudara, ada banyak orang di luar sana, bahkan seluruh dunia juga menghadapi kesulitan yang relatif sama. Jadi mari kita bertekun. Keadaan kita mungkin tidak seperti bulan-bulan sebelumnya, tapi mari kita berjuang lebih ekstra. Pendapatannya tidak sebanyak bulan-bulan sebelumnya. Mari kita berjuang untuk ngirit. Berjuang untuk menyisihkan. Berjuang untuk mengatur. Para mahasiswa kirimannya tidak sebanyak bulan-bulan sebelumnya. Mari kita berjuang. Ya. Ada hal yang biasanya bisa kita lakukan, tapi mari kita berjuang untuk memotong pos ini supaya kita bisa survive dan bertahan. Saya yakin dan percaya Tuhan memberikan kepada kita, menginstall setiap kita kemampuan untuk berjuang. Apalagi kita orang percaya, kita punya Roh Kudus. Kita punya firman Tuhan. Kita punya nasihat firman Tuhan yang menguatkan kita. Jadi jangan menyerah, saudara yang dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga adalah kita belajar dari apa yang dikatakan oleh Ayub di dalam ayat yang ke-25, 26, dan 27. Itu merupakan ekspresi keyakinan Ayub akan pengharapan yang dia punya. Izinkan saya sekali lagi membacakan ayat 25, 26, dan 27. Ayat mengatakan, tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Saudara, inilah ekspresi keyakinan yang Ayub tunjukkan kepada Tuhan. Dalam situasi dan keadaan yang susah, dia mengatakan, aku tahu penebusku hidup.
Memang ada banyak diskusi tentang ayat ini, apakah ayat ini merujuk kepada nubuatan kepada Yesus, ataukah ini ekspresi iman secara global seperti itu. Tetapi saudara, yang kita yakini adalah ini adalah ekspresi keyakinan Ayub, bahwa dia punya pembela, dia punya Tuhan. Sekalipun dalam kesulitan ada Tuhan yang menjadi penebusnya, menjadi pembelanya. Bahkan sekalipun misalnya Ayub mati, dagingnya rusak, tubuhnya rusak, dia pun akan tetap melihat Allah. Saudara, ini adalah ekspresi keyakinan kepada pengharapan yang tidak dibiarkan padam. Kata penebus di sana, ini sangat menarik sekali kalau kita kaji. Kata penebus di sana dalam bahasa Ibrani adalah goel dalam teks aslinya, yang artinya memang penebus atau redeemer. Nah, kata goel, saudara, ini adalah kata yang merupakan konsep yang melekat di dalam kehidupan umat Israel pada waktu itu. Khususnya memang kata goel ini atau konsep goel ini diatur di dalam Taurat. Pada dasarnya goel adalah seorang kerabat yang memiliki kewajiban untuk mempertahankan, memperjuangkan hak saudaranya yang terzolimi. Misalnya saya divonis mati padahal saya tidak bersalah. Maka saudara-saudara saya, kakak saya, adik saya harus menjadi goel saya. Memperjuangkan nasib saya supaya saya lolos dari tuntutan itu. Goel juga berperan sebagai penebus saudaranya yang dijual sebagai budak. Misalnya saya tidak punya uang, lalu kemudian saya menghutang, lalu kemudian saya tidak bisa membayar hutang itu, lalu kemudian saya menjual diri saya dan juga istri serta anak saya menjadi budak. Saya nggak mampu melunasi hutang saya, lalu kemudian kakak saya atau adik saya harus menjadi goel saya, membayarkan hutang saya sehingga saya menjadi orang bebas. Goel juga bicara tentang orang yang seharusnya memberikan naungan, perlindungan kepada saudara yang tertimpa kemalangan. Ketika saya tidak punya sesuatu untuk saya makan, saya misalnya kelaparan, saya misalnya tidak punya rumah, kakak saya atau adik saya harus menjadi goel saya, harus menampung saya di rumahnya. Saudara, contoh ini adalah contoh yang ada di dalam kitab Ruth, dalam peristiwa ketika Naomi pulang dari Moab, lalu kemudian bersama dengan Ruth, kita melihat ada seorang yang bernama Boas di sana, yang mengerjakan peran goel bagi Naomi dan juga Ruth. Jadi goel itu adalah pemberi naungan, penolong, tetapi orang yang memberikan kelegaan. Lalu kemudian yang menarik lagi adalah di dalam Yesaya pasal 41, goel dipahami bukan cuma manusia dengan manusia, tetapi Yesaya mengatakan bahwa Tuhan, Sang Pencipta itu adalah goel, Sang Penebus, penolong, penyelamat bagi bangsa Israel yang membawa mereka keluar dari tanah perbudakan. Ayub meyakini bahwa di dalam kemalangan yang dia alami, di dalam penderitaan yang dihadapi, dia punya goel, pembela, penyelamat, penolong, dan penolong serta penebusnya itu hidup dan pasti akan mendatangkan pertolongan. Saudara, bagi saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, siapa goel kita? Siapa goel kita? Dan jangan lupa kita punya goel. Dan kita meyakini bahwa penebus kita, goel kita adalah Yesus Kristus yang dia sendiri telah bangkit mengalahkan maut. Dan penebus kita sungguh-sungguh hidup. Ketika saya dan saudara meyakini bahwa Sang Penebus kita hidup, berarti kita punya pengharapan. Berarti kita punya pembela yang akan menolong kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Sebab aku tahu penebusku hidup. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Sang Penebus yang berkarya dan tidak pernah meninggalkan kita. Izinkan saya mengajak saudara untuk merenungkan dua hal langkah praktis di pagi hari ini. Bicara tentang goel. Mungkin kita dalam situasi ini melihat saudara kita yang sedang susah.
Relakah saudara menjadi goel bagi mereka? Ada saudara-saudara kita yang dalam keadaan yang sangat menderita karena situasi ini. Relakah saya dan saudara menjadi goel bagi mereka? Yang menolong mereka, merelakan sebagian dari yang kita punya untuk menolong mereka, membackup mereka, mengangkat mereka dari situasi yang susah itu. Situasi seperti ini dibutuhkan goel-goel yang muncul, yang bangkit untuk menyatakan pertolongannya kepada orang lain. Tetapi juga yang kedua adalah mari kita meyakini bahwa kita punya Tuhan, kita punya goel sang penebus yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi yang sedang kita hadapi. Saya menggambarkan kehidupan kita sekarang ini seperti sebuah perjalanan memasuki sebuah terowongan. Dalam beberapa kesempatan, dalam sebuah perjalanan, saya beberapa kali melewati terowongan. Terowongan yang bukan hanya ratusan meter, tapi juga berkilo-kilo. Setiap kali masuk dalam terowongan, perasaan saya sama. Kuat gak terowongan ini? Jangan-jangan di tengah jalan runtuh, karena itu tebing yang digali, lalu kemudian kita lewat di bawahnya. Lalu kemudian perasaan yang lain adalah bagaimana kalau misalnya ada kebakaran? Bagaimana kalau seandainya listrik mati? Bagaimana seandainya kalau misalnya ada situasi yang lain? Tetapi setiap kali masuk dalam terowongan itu ada perasaan yang lain, yaitu ada keyakinan bahwa terowongan ini pasti ada ujungnya. Pasti akan ada pintu keluarnya. Sekarang kita sedang menghadapi situasi yang sulit, kita sedang masuk dalam sebuah terowongan. Ada berbagai perasaan di situ, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, pikiran-pikiran yang lain. Tetapi mari kita juga yakin bahwa ada ujung dari terowongan yang sedang kita hadapi sekarang. Terowongan ini pasti ada ujungnya, dan di sana ada terang, ada cahaya, ada pintu keluar yang membuat kita akan mengalami kelegaan dan lepas dari terowongan itu. Alasan yang lain adalah sekali lagi karena kita punya penebus yang hidup, yang telah bangkit, yang telah mengalahkan maut. Maut itu adalah sesuatu yang sangat kuat, sangat kuat. Kalau Yesus kuat, Yesus menang atas maut. Tuhan kita menang atas maut. Penebus kita menang atas maut. Saya yakin berbagai persoalan, berbagai kesulitan juga ada di bawah kaki dan kuasanya. Oleh karena itu seperti Ayub mengatakan, tetapi aku tahu penebusku hidup. Mari kita juga dengan iman dan percaya mengatakan, tetapi aku tahu penebusku hidup. Bersabar, bertekun, dan tetap percaya ada Tuhan yang menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih, kami bersyukur karena kami diizinkan untuk mendengar sabda dan kebenaran-Mu. Terima kasih karena Tuhan baik dan mengasihi kami. Dan juga di kesempatan ini kami akan memberikan sebagian dari apa yang kami punya sebagai wujud syukur dan terima kasih serta kasih kami kepadamu dengan persembahan kami. Kiranya persembahan kami menyenangkan Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Sekali lagi doa kami supaya firman Tuhan ini berakar, bertumbuh dan berbuah, sehingga buahnya mempermuliakan Tuhan di surga dan dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Di pagi hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kita akan memberi dengan sukacita sebagai tanda kasih, terima kasih dan syukur kita di hadapan-Nya.
Jemaat terkasih, puji nama Tuhan, ibadah kita hampir selesai, sudah di penghujung ibadah live streaming kita. Saya yakin dan percaya jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah live streaming di hari ini sungguh-sungguh diberkati dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Baik jemaat terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah kita di hari ini, ada beberapa informasi penting yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, informasi yang perlu kita ketahui berbicara tentang persembahan hari Minggu dan persembahan persepuluhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara jemaat bisa jika rindu memberikan persembahan melalui transfer, ada Bank BRI dan Bank BCA dengan nomor rekening yang ada tercatat di layar Bapak Ibu Saudara terkasih. Tapi jika Bapak Ibu mau mengantarkan langsung ke gereja juga bisa. Di setiap jam kerja gereja kita, di setiap hari Selasa sampai hari Sabtu. Bapak Ibu juga bisa menghubungi ketua-ketua klaster untuk membawa persembahan. Lalu juga Bapak Ibu Saudara bisa memakai aplikasi OVO di sana. Ada barcode yang Bapak Ibu Saudara bisa scan dan bisa memberikan persembahan melalui aplikasi OVO. Yang berikutnya, rekan-rekan dari Dewasa Muda kembali akan mengadakan tembang kenangan ya. Jadi sama seperti ibadah live streaming melalui Instagram di hari Selasa minggu lalu, nanti besok Selasa tanggal 28 April di jam yang sama, jam 18 atau jam 7 malam, rekan-rekan Dewasa Muda akan menyapa rekan-rekan Dewasa Muda dimanapun berada di @GKNF Babarsari. Jadi Bapak Ibu juga boleh bergabung jika ingin melihat kira-kira apa saja sih yang obrolan-obrolan apa sih? Kita nggak tahu, biasanya obrolan orang-orang dewasa muda begitu ya. Baik, yang berikutnya anak-anak kita dari Tunas Remaja dan Remaja akan mengadakan renungan online ya, untuk tanggal 2 Mei tahun 2020 jam 16.30 melalui channel YouTube GKNF Babarsari. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa mendorong anak-anak Bapak Ibu Saudara yang belum ambil bagian dalam renungan online Tunas Remaja dan Remaja bisa ambil bagian di hari yang telah ditentukan di tanggal 2 Mei pukul 16.30. Lalu sekolah minggu, seperti hari-hari minggu yang lalu bahwa sekolah minggu akan terus mengadakan ibadah online. Besok minggu tanggal 3 Mei di jam yang sama, jam 7 pagi. Bapak Ibu Saudara yang punya anak sekolah minggu, usia sekolah minggu, bisa bergabung bersama-sama di channel YouTube GKNF Babarsari juga. Demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, warta jemaat sampai hari ini, dan saya berharap kita terus berdoa dan terus berharap kepada Tuhan bahwa situasi ini bisa segera berlalu dan kita dapat berkumpul kembali bersama-sama untuk beribadah di gereja di tempat ini. Baik, saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita, ibadah live streaming kita di hari ini. Bersama-sama dengan orang percaya sepanjang abad dan sepanjang masa kita membisikkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur bahwa melalui ibadah live streaming di hari ini, kembali iman kami dikuatkan, kembali pengharapan kami dikuatkan. Di tengah-tengah situasi yang seakan-akan kami tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Tetapi kembali lagi bahwa pengharapan kami ada di dalam Engkau. Dan mampukan kami juga sebagai orang-orang percaya
boleh menjadi jawaban, pengharapan buat orang-orang di sekeliling kami yang membutuhkan uluran tangan kasih kami. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan, pulanglah dan beraktivitaslah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Jemaat yang terkasih, ibadah kita telah selesai, namun kiranya kita tetap membawa kasih dan cinta Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena cinta kasih Tuhan kepada kita, kita juga harus mencintai, menyayangi orang-orang di sekitar kita. Forgiven because you were forsaken. I'm accepted, you are condemned. I'm alive and well, your spirit is within me because you died and rose again. Silakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Dan ibadah kita telah selesai. Terima kasih untuk jemaat semua yang telah mengikuti ibadah live streaming Gereja Kristen Nazaren Philadelphia Babarsari. Dan kiranya jemaat terus tetap mengikuti ibadah ini. Minggu depan kita akan berjumpa lagi di jam yang sama, jam 9 pagi. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.